Awal wabah corona merebak, para buzzer menyalak begitu galaknya kepada penggagas lockdown. Kalau ada orang ngomong lockdown, huk huk, ngomong lockdown, hak hak, ngomong lockdown, ting ting, ngomong lockdown, kung kung, kung kung, kodoke nyenggong, kung kung, kung kung. Mana ya kodoknya? Mana ya cebongnya? Mana ya asunya? Halo, mana ya? Dulu kalau ada orang ngomong lockdown langsung jenggong asu-asu, mana? Sebelum lanjut nonton video ini, subscribe. Ternyata isinya motong-motong videonya Gus Nur. Ternyata isinya bahas tentang Gus Nur, tentang Sugi. Yang dibahas ternyata wek metu wek, hu metahu. Sok kenal. Hanya ngambil potongan-potongan. Komen ya, like ya, subscribe ya. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku, ketemu lagi dalam kondisi yang sehat, jasmani, rohani, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat waktu, freedom, insyaallah ya. Oke, saya akan lagi-lagi nggak ada materi, cuman saya akan baca dua artikel sekaligus, dan artikel ini realita sesuai fakta, dan inilah kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan membuka buhul-buhul yang ada di pikiran kita, sehingga semakin melapangkan cakrawala pikiran, meluaskan cakrawala jiwa, hati, dan semuanya, insya Allah begitu ya. Oke, saya agak nyaman sambil pegang mic, soalnya micnya ketinggalan tadi. Saudaraku, ada dua artikel yang akan saya baca, perhatikan ya. Masya Allah. Oh ya, kemarin kita sempat mengedukasi Dr. Tirta ya di video yang baru kemarin. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Beliau Dr. Tirta ya. Ternyata kan seorang cebong ya. Entah itu cebong taubat atau cebong pura-pura taubat atau cebong yang yang lagi menggiring opini atau sedang menjalankan tugasnya, wallahu a'lam bishawab. Nanti waktu yang menjawab ya. Perhatikan saudaraku, ada dua artikel yang akan saya baca. Bismillah. Penulisnya Abdul Latif ya, yang judulnya Negeriku Mengemis. Itu judul yang pertama, Negeriku Mengemis. Ya, nanti sambil saya kolaborasi, sambil saya improvisasi ya dengan apa yang terupdate di dalam pikiranku, kurang lebih begitu. Negeriku mengemis. Oh, tak mau dapat pesawat dulu. Kok tangtung. Aku sekarang lagi di Surabaya, teman. Kita lagi produksi masker. Jadi kemarin itu kita dikirim video sama admin, ada truk itu yang truk sampah ya, membawa enggak tahu itu 1 ton atau 2 ton masker sampah. Makanya hati-hati teman-teman ya, melalui video ini aku edukasi ya. Jadi kalau mau buang masker bekas itu digunting, karena sekarang banyak orang pemulung yang memburu masker bekas. Kemarin ada videonya tuh, berapa tas kresek gede-gede itu di sampah-sampah itu dipulung, nemu tuh berapa truk. Itu tidak mau didaur ulang model bagaimana. Jadi masker yang Anda beli itu jangan-jangan masker bekas kan gitu. Makanya memang di setiap bencana pasti ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan. Memang biasa itu, hukum alam begitu. Wabah corona, tiba-tiba ada kiai yang jadi dukun gitu kan, ada ustadz yang tiba-tiba jadi paranormal, yang pokoknya arahnya
corona aja, masing-masing pengen jadi pahlawan gitu kan. Nah, terus termasuk ini mencari masker bekas gitu, ya Allah. Nah makanya berdasarkan itu akhirnya GM memutuskan untuk produksi masker ya yang higienis, dan alhamdulillah sudah dapat mereknya GN. Jadi saya pakai merek sendiri supaya saya bisa mengawasi langsung produksinya, kainnya gitu. Dan insya Allah 2 minggu lagi launching, Anda boleh order dari sekarang. Nanti ya kita share nanti insya Allah. Oke. Kita mulai ya. Negeriku mengemis, akhirnya terkuak sudah mengapa selama ini pemerintahan ngotot tidak mau lockdown. Dengan berbagai alasan, mereka kemukakan untuk menghindari lockdown. Ngotot bicara lockdown sebagai tindakan otoriter. Lockdown tak manusiawi katanya. Lockdown tidak efektif katanya. Lockdown itu adalah ide sesat HTI. Ternyata lagi ide sesat HTI bla 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 bla. Intinya gini, selama ini kan pemerintah anti lockdown, nggak mau lockdown. Pongah, jumawa, takabur, congkak, nggak mau lockdown, ya kan? Dan bahkan menuduh HTI, ya biasalah lagu lama, fitnah sana fitnah sini kan begitu. Yang bermasalah dia, yang difitnah FPI, yang difitnah HTI kan begitu. Yang makan uang rakyat siapa, yang difitnah HTI. Yang menghancurkan Indonesia siapa, yang difitnah HTI, FPI kan begitu. Ulama, kiai, ustadz yang difitnah, padahal sumber masalahnya dia. Tapi yang difitnah cingkrang, celana cingkrang, cadar, nikob, majelis taklim, masjid kan begitu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi lockdown itu adalah ide sesat HTI. Nah, ternyata bukan apa ya, ternyata lagi bokek, miskin dan nggak punya duit. Gitu saja malu-malu, fitnah sana fitnah sini. Ujung-ujungnya mengemis. Faham saudaraku? Udah blokosuto aja, blak-blakan aja. Tidak ada tedeng aling-aling di sini. Dunia dan akhirat saya pertanggungjawabkan. Ya, anak cucu 7 turunan biar diaudit sama Allah nanti. Negeriku mengemis hari ini. Sungguh sangat ironi. Sungguh sangat ironis sekali. Di tengah kemewahan para pejabatnya, di tengah kekayaan para menterinya, di tengah kekayaan negeri yang berlimpah ruah, di tengah sumber daya alam negara yang banyak, namun masih saja mengemis pada rakyatnya. Buat apa terus gaji jajaran BPIP 120 juta per bulan? Nah, aku sudah dipesan sama Bunda Nino Warisman. Ojo meso-meso Gus, ojo bentak-bentak Gus, eman Gus. Masya Allah. Untuk apa gaji BPIP 120 juta per bulan? Hah? Halo? Jokowi, Megawati, Luhut, Muldoko, Tito, Mahfud MD, Kiai Ma'ruf Amin, siapa lagi? Ngapain kamu bayar BPIP 120 juta per bulan? Jawab, kenapa? Untuk apa? Untuk urusan begini ngemis ke rakyat. Untuk apa kamu menggaji jajaran staf khusus milenial 51 juta per bulan, namun tak mampu membiayai lockdown untuk rakyatnya? Untuk apa? Halo, kalau aku jadi petugas BPIP-nya, kalau aku jadi staf sus milenial, muntah aku, nggak kolu mangan duit itu 51 juta per bulan itu. Wallahi muntah. Lihat kondisi rakyat kayak begini ini. Jijik aku lihat wajah-wajah itu. Makan 51 juta per bulan, lockdown gak mampu. Bukankah menurut data Indonesia Mining Association, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia kategori negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam, dan lain-lain, melimpah ruah di negeri ini. Tapi mengapa hari ini negeri yang kaya ini mengemis, memohon belas kasihan rakyatnya? Jelas ini ada yang salah dalam mengelolanya. Hijau merimbuni daratannya,
biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia. Pales. Negeri yang subur serta kaya raya, seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Malu, marah, bercampur berang mendengar negara sebesar Indonesia mengemis pada rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa pengelola pemerintahan sangat amat amatir. Bukankah rakyat sudah dipalak dengan berbagai macam pungutan pajak? Setiap sendi ekonomi rakyat dipajak, sepeda dipajak, mobil dipajak, bumi dipajak, bangunan dipajak, toko dan kios dipajak, usaha dipajak, pegawai dipajak, rumah dipajak, semua dipajak, knalpot dipajak, nasi bungkus dipajak. Nang di duit rek? Kemana duitnya? Tidak cukup rezim ini membebani rakyat dengan berbagai pajak. Semua subsidi pun dicabut. Semua subsidi untuk rakyat pun telah dihapus juga. Hingga harga semua kebutuhan umum rakyat naik. Listrik naik, BBM naik, air naik, semua kebutuhan pokok naik. Ditambah lagi dengan beban BPJS atas nama jaminan kesehatan yang tidak menjamin. Belum cukupkah semua itu untuk mengenyangkan para pejabat? Belum cukupkah semua itu membeldoskan wetengmu? Tak tambahi. Lalu buat apa punya sumber daya alam melimpah? Buat apa pemilu yang berbiaya mahal kalau semua tidak berarti untuk rakyat? Emosi ya kawan ngene iki. Iki admin iki sing nyodori artikel iki. Seandainya rezim ini bijak, tentu hal memalukan ini tidak akan terjadi. Ini negara, bukan sekedar organisasi atau perkumpulan kecil. Cobalah dihitung, seandainya lockdown diberlakukan dan rakyat dijamin kebutuhannya. Katakan jumlah penduduk Indonesia 300 juta, 50% diantaranya mampu atau kaya atau daerah aman. Berarti yang harus disubsidi adalah 150 juta jiwa. Jika satu hari dengan jatah kebutuhan 30.000 per jiwa dan lama lockdown 10 hari, maka dibutuhkan dana 150 juta kali 30.000 kali 10 hari sama dengan 45 triliun. Dari kalkulasi di atas, maka hanya dibutuhkan dana sebesar 45 triliun. Kalau 100% rakyat dijamin, berarti cuma butuh 90 triliun. Sungguh ini adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan dana dikucurkan Bank Indonesia yang mencapai 300 triliun hanya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Bahkan lebih kecil dibandingkan dengan ibu kota baru yang mencapai 460 triliun. Keren teman ya, mudah-mudahan ini mencerdaskan ya. Pertanyaannya, mengapa untuk mengucurkan dana 300 triliun hanya untuk rupiah mampu, sedang untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya tidak mampu? Mengapa untuk sebuah proyek pemindahan ibu kota 460 triliun mampu, sementara untuk menolong jiwa rakyatnya sendiri tidak mampu? Inilah logika tumpul para penguasa rezim kapitalis, karena di balik kucuran dana BI dan proyek pemindahan ibu kota terdapat keuntungan pribadi yang berkali-kali lipat, sementara kalau untuk rakyatnya hanya bisa menghabiskan tenaga saja. Itu cara berpikir kapitalis, komunis. Semakin nyata bahwa aksi negara mengemis ini tidak lain hanya untuk mencari keuntungan semata, bukan murni karena negara kurang dana atau pailit. Semua hanya rekayasa untuk bisnis di tengah rakyat yang meregang nyawa. Rezim ini semakin hilang rasa kemanusiaannya. Hari ini sejarah telah mencatat negeriku mengemis. Hari ini sejarah telah mencatat Pancasila mengemis. Apakah mereka semua sudah tidak punya muka lagi? Masya Allah. Artikel pertama ya, mudah-mudahan mencerdaskan. Jadi negara ini mengemis, Pancasila mengemis. Mana? Sudah. Jadi artikel ini tak kasih caption ya, tak kasih nilai ya, satu kata saja.
Kalau aku jadi BPIP-nya, kalau aku jadi staf sus milenialnya, blokek nggak kolu makan gaji itu. Bener, Masya Allah. Oke, sekarang artikel yang kedua ya. Mantap ini. Ini artikel yang kedua. Ini dunia buzzer. Di mana ya para buzzer yang awal wabah virus corona ini menyalak begitu galak kepada penggagas lockdown? Di mana ya para buzzer yang awal wabah virus corona ini menyalak kayak anjing, hukuk, hukuk, keng, 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 hukuk, hukuk. Kemana ya para buzzer yang di awal wabah corona ini jenggong-jenggong kayak asu, jenggong-jenggong kayak anjing? Kemana ya? Hukuk. Kemana ya? Kemana ya? Awal wabah corona merebak, para buzzer menyalak begitu galaknya kepada penggagas lockdown. Kalau ada orang ngomong lockdown, huk huk. Ngomong lockdown, hak hak. Ngomong lockdown, keng keng. Ngomong lockdown, kung kung, kung kung. Kodoke jenggong, kung kung, kung kung. Mana ya kodoknya? Mana ya cebongnya? Mana ya asunya? Halo, mana ya? Dulu kalau ada orang ngomong lockdown langsung jenggong asu-asu, mana? Bilang beginilah, bilang begitulah. Mereka meracuni pikiran presiden, mereka meracuni pikiran para menteri, mereka meracuni pikiran sebagian penduduk negeri ini. Ya itu tulisan, tapi lek jare aku ya enggak. Ya podo racune wisan bulet di situ wisan. Kan buzzer juga ada yang bayar. Pemerintah sekarang bingung. Pemerintah sedang menyusun PP lockdown atau karantina wilayah kalau bahasa Cebong Tirta kemarin itu. Demi rakyat tak apalah menelan ludah sendiri. Kasihan deh lo. Sudah diludah. Nggak usah lockdown. Nggak ada lockdown. Udah tapi ternyata sekarang malu-malu kucing dijilat lagi ludahnya itu. Karena ada beberapa daerah yang mokong, ada beberapa daerah yang tidak mengindahkan instruksi, ada beberapa daerah yang siap mengambil resiko apapun, yang penting rakyatnya, masyarakatnya selamat, akhirnya melakukan lockdown. Toli-toli, Aceh dan beberapa negara lainnya. Wibawa pemerintah runtuh. Saya percepat, tak tambah-tambah itu. Pemerintah sekarang bingung menyusun PP lockdown atau karantina wilayah. Demi rakyat tak apalah menelan ludah sendiri. Terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kok sekarang kamu diem sambil menjulurkan lidahmu? Hai buzzer, kok kamu diem sekarang sambil menjulurkan lidahmu? Halo seword.com, halo kata kita, halo Mak Lambe Turah, halo Eko Kuntadi, halo Abu Janda, halo Ade Armando, halo Denny Siregar, halo Yusuf Muhammad, halo Sumanto Kurtubi, halo Joko Wahyudi, dan halo buzzer-buzzer yang lainnya. Halo buzzer, termasuk akun-akun kodok-kodok yang jenggong-jenggong cari subscribe itu. Halo, jangan lupa ya komen, like, and subscribe. Jangan lupa ya subscribe. Sebelum lanjut nonton video ini, subscribe. Ternyata isinya motong-motong videonya Gus Nur. Ternyata isinya bahas tentang Gus Nur, tentang Sugi. Yang dibahas ternyata wek metu wek, humetahu. Sok kenal. Hanya ngambil potongan-potongan. Komen ya, like ya, subscribe ya. Halo. Kamu semua telah meracuni pikiran sebagian bangsa ini. Kamu semua telah membelah rakyat NKRI. Sepintas lisanmu memang indah. Sepintas kicauanmu memang mempesona. Sepintas nyalakanmu seakan merdu. Padahal isinya racun pecah belah bangsa. Kamu tahu nggak sebelum ada kamu? Halo, buzzer. Ya sebelum ada Abu Janda yang tadi disebut tadi. Ya, dan sebelum ada akun-akun sok NKRI itu, Nusantara lah, NKRI lah, Pancasila lah, pret. Kamu tahu nggak sebelum ada kamu, sebelum ada kalian, bangsa ini hidup tentram, bangsa ini hidup rukun dan damai, bangsa ini bersatu padu, bangsa ini tidak terbelah,
Hindunya, Konghucunya, Islamnya, Kristennya, rakyat kaya, miskin semua akur sebelum ada kalian. Mbokne ancuk. Sebelum ada kalian semua itu. Kamu aja sibuk nuduh orang NKRI harga mati, sibuk nuduh orang tidak NKRI, seolah-olah matamu yang NKRI. Emosi aku ingin ini. Saya catat sejak 2017 makhluk sejenis kamu lahir atau dilahirkan. Ini sejarahnya ini. Sejak tahun 2012 makhluk cebong sejenis kamu ini lahir atau dilahirkan. Sejak 2012 lahir makhluk spesies baru yang bernama buzzer. Perhatikan. Pilgub, mumpung inget deh. Jadi kapan itu ada video atau apa itu? Menguak identitas Suginur Raharja alias Gus Nur by Denny Siregar. Ada kok berlihat aku. Denny Siregar tuh siapa? Cebong baru netes baru kemarin. Kenal enggak, utang duitnya enggak, ketemu enggak, ngobrol bareng enggak. Umurku 45 tahun. Wah, hanya kenal-kenal di medsos. Wek metu wek bedah biodatanya Gus Nur. Lucu aja. Nih saya percepat ya. Saya catat sejak 2012 makhluk sejenis kamu ini lahir atau dilahirkan. Pilgub Jakarta saat itu kamu memulai petualangan. Dan sejak itu negara ini gaduh tak berkesudahan sampai hari ini. Peluru penamu yang tajam memporak-porandakan kerukunan yang terbangun puluhan tahun. Tulisanmu membuat bangsa ini berhadap-hadapan seperti mau perang tiada akhir. Apa yang kamu cari? Serbazer? Apa yang kamu muai? Serbazer? Target apakah yang hendak kamu capai? Serbazer? Wahai rakyat NKRI, wahai saudara sebangsa, wahai saudaraku setanah air, wahai saudaraku seiman, berhati-hatilah dengan mereka, waspadalah dengan yang menggerakkan mereka. Kakak pembinanya lah kalau nggak salah. Jernihkan pikiran dan hatimu agar kita semua tidak semakin terpuruk. Pancasila Jaya, NKRI sejahtera, Bhinneka Tunggal Ika, yes, COVID-19 segera nyah. Dah. Oke, sekarang tak closing. Aku lahir di Indonesia. Ari-ariku ditanam di Indonesia. Di Jogja, di Bantul. Darahku darah Jawa, Indonesia. Maka kamu belah dadaku, otomatis tertulis NKRI harga mati. Otomatis tuh. Jangan macam-macam kamu dengan NKRI ku. Siap mati berkalang tanah demi NKRI. Dan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang seolah-olah kan begitu ya. Baru sekarang ini NKRI harga mati. NKRI harga mati kan baru sekarang ini. Dan coba kamu amati, coba. Kamu amati kehidupan mereka itu mana. Untuk NKRI itu mana? Di mana ada tsunami, kemana NKRI harga matinya? Ada tsunami, ada gempa, mana? Raine buzzer-buzzer itu mana? Munjiat Channel. Munjiat Channel. Munjiat nama anakku. Akun resmi Gus Nur Suginur Raharja. Anak 4 hafal Quran, yang 2, yang 1 kuliah ekonom, yang 1 kameramen. Pondok pesantren Tahfidz Quran Karomah 13 Jalan Sebra 1 Kota Palu Sulawesi Tengah. Probolinggo ada rumah, Jakarta, Malang, Sawu Jajar, bangun baru selesai. Jelas biodatanya. Pekerjaan, jual madu, jual kopi, jual pedang, jual golok, jual apa mana lali aku rek, properti, tanah, perumahan, air, apa mana? Baju, konveksi. Sekarang jualan masker. Pedagang, bro. Di mana ada bencana kita turun ke sana, cari masjid yang rusak. Ada tsunami, ada gempa, turun. GM, kirim asesmen. Seluruh Nusantara. Begitu nyampe sana ketemu FPI. Lu FPI. Oke, bagi tugas. FPI cari mayat-mayat. Aku cari masjid-masjid yang rusak. Dan sekarang sudah dapat 90 masjid. Dan aku enggak berteriak NKRI harga mati.
ngomong di depanku coba. NKRI harga mati, ngomong di depanku. Kepingin tahu aku. Gus Nur, di sana ada kecamatan, 5 kecamatan, 5 bulan gak ada air kemarau. Masa? Iya, kirim air. NKRI harga mati. Tiap tahun kita akan adakan program itu. Bahkan sampai ke Mas, Sapeken, sama lek garu Sapeken budalo dewi. Balik kamu tak jamin. Begitu kerasnya medannya itu. 1 hari 1 malam nyebrang laut itu. 2 hari 2 malam itu. Nggak ada air di sana. Tim Gus Nur manajemen tembus ke sana. Dan aku bukan NKRI harga mati. Enggak. Dan aku bukan tukang ngevlog di kamar, di mobil, pakai handphone 2 jutaan. Ya. Sombong aku kalau sama kamu. Gitu loh saudaraku ya. Kan baru sekarang ini ada orang nuduh orang lain, kamu anti Pancasila, kamu Bhinneka Tunggal, kamu anti Bhinneka Tunggal Ika. Kan baru sekarang ini. Terus seolah-olah dirinya yang paling Pancasila. NKRI kan seolah-olah dirinya orang lain, enggak gitu. Itu yang ngantri masih ada berapa itu? Yang ngantri itu ada 700 orang yang ngantri itu, musola itu. Proposalnya numpuk di meja kantorku itu. Masjid, musola, bedah rumah itu. Oke saudaraku ya, tak tutup, kameranya sudah panas. Jadi mudah-mudahan video ini mencerdaskan. Ya, kurang dan lebihnya biar Allah yang menghitung, biar alam yang mengaudit. Setiap kata-kataku tak pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi hati-hati rakyat ya. Ada makhluk namanya buzzer, nggak kelihatan apa sumbangsinya untuk rakyat, untuk NKRI, tapi selalu seolah-olah paling NKRI itu dirinya itu. Hati-hati saudaraku ya. Coba lihat akun-akun buzzer itu. Istrinya siapa namanya, rumahnya di mana, anaknya berapa, kegiatannya apa, profesinya apa. Tahu nggak Anda? Silakan cari. Kalau kamu cari biodataku nggak sulit. Barakallah, barakallah, barakallah. Salam NKRI. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat balaknya yang ada di Indonesia ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.